Pilpres ini bagi mereka yang akan melaksanakan pilkada nanti ini bisa menjadi pelajaran inspirasi. Jadi bukan tidak mungkin putusan ini membangun keinginan di pilkada besok, yuk kita curang habis-habisan tuh kan gitu. Nah ini akan terjadi juga di pilkada. Kalau pakai gentong babi, segentong-gentongnya sebabi-babinya. Jadi besok kalau mau curang habis-habisan, gentonglah segentong-gentongnya, babilah sebabi-babinya. Jadi 27 atau 37 saya lupa provinsi dan hampir 500-an lebih kabupaten kota akan pilkada di November besok. Belum lagi ada hakim konstitusi seperti Pak Guntur Hamzah. Dia dipermasalahkan karena mekanisme seleksinya tidak wajar. Ya. Dan dia bukan tidak wajar, memang melanggar undang-undang, melanggar konstitusi dan undang-undang. Nah, ya, kadang-kadang bahasa hukum sama bahasa politik itu beda. Sulit di sini, senior kita sama senior kita juga. Ya. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Apakah masih ada secerca harapan kepada MK untuk bisa menjadi penjaga demokrasi kira-kira? Sebelum menjawab itu tambahannya adalah tetap putusan 90 dikaitkan dengan performa MK ke depan. Ya. Saya masih ingat jejak masalahnya. Kalau dibaca 90 kan Bang, hakim yang ada saat ini yang dikaitkan dengan putusan 90 adalah Pak Suhartoyo, Arief Hidayat, dan Saldi Isra. Ya. Yang mestinya akan konsisten menolak pencalonan Gibran. Ya. Lalu tiba-tiba yang hakim yang ada di Anasir, Hakim Eni, masuk ke dalam yang menolak karena memang dia harusnya juga menolak. Iya, kalau dia gubernur, karena dia gubernur kan, dia masuk. Bahkan Daniel Yusming pun harusnya menolak kalau dia konsisten. Kalau konsisten 5 nih. 5 itu tapi kita oke lah. Prof Eni yang faktanya ada. Iya. Tapi yang luar biasa kok Pak Suhartoyo hilang. Jadi tinggal minoritas lagi 3 orang. Pak Suhartoyo hilang, yang hakim kemarin sore Sontoloyo. Jadi di antara 8 hakim yang menyidangkan kemarin ada hakim kemarin sore. Ya. Arsul Sani baru diangkat Januari 2024. Itu orang parpol. Orang parpol P3. Yang kan kita tahu P3 melipir ke istana. Yang kedua Ridwan Mansur diangkat Desember 2023. Jadi ini baru hakim 3 bulan 4 bulan. Bahkan dibandingkan Ferry Amsari saja jauh lebih layak Ferry Amsari. Karena masuk barang tuh. Jadi itu problematika di dalam ilmu tafsir yang jadi bahan studi kita bersama. Kan hakim dilarang tafsirnya ini Bang, terlalu belok-belok. Hari ini bilang A, besok A minus, itu tidak diperbolehkan. Dan di dalam rumusannya itu dianggap melanggar etik karena hakim punya kecenderungan menggunakan tafsir konstitusi sesuai dengan kepentingan perkara yang ada. Iya. Jadi hari ini bilang A, besok A minus, besok sudah jadi B plus, itu dilarang. Jadi konsistensi hakim berkaitan dengan etikanya. Nah, dalam konteks ini bisa kemudian melanggar etik. Nah, putusan ini juga, ini putusan 1 dan 2 ya. Iya. Itu punya imbas luar biasa untuk penanganan perkara di MK. Setelah putusan itu, orang sudah mulai punya pikiran gini Pak Eko. Kalau mau curang di dalam pemilu, sebaik-baiknya curang habis-habisan. Dengan curang yang serius, orang akan berbuat curang separah-parahnya sehingga jaraknya jauh dan tidak bisa ditelusuri oleh MK kecurangan itu karena MK akan pakai alasan tidak cukup waktu dan gitu. Nah ini akan terjadi juga di pilkada. Kalau pakai gentong babi, segentong-gentongnya sebabi-babinya. Jadi besok kalau mau curang habis-habisan, gentonglah segentong-gentongnya, babilah sebabi-babinya. Jadi betul-betul harus habis-habisan curang itu. Pilpres ini bagi mereka yang akan melaksanakan pilkada nanti ini bisa menjadi pelajaran inspirasi. Bahwa MK berupaya memperbaiki terus untuk orang tidak curang dalam pemilu. Tapi faktanya sekarang di pemilu presiden ini tidak lagi bicara membongkar TSM itu. TSM tetap wewenang MK untuk mengoreksinya, kecurangan terstruktur
sistematis dan masif itu, tapi dia nggak pakai. Kemarin itu kalau mereka melihat konsep kecurangan TSM, mestinya banyak sekali hal yang terbukti sebagai kecurangan TSM. Tapi mereka mengatakan tidak terbukti. Misalnya kalau terkait dengan gentong babi, hakim yang baru masuk yang Bang Refli sampaikan. Jadi gentong babi itu bansos lah, bansos ya. Bansos dan lain-lain sih. Ya, kalau penjelasan sederhananya adalah penyimpangan insentif anggaran untuk publik di tahun pemilu. Ya. Jadi seolah-olah dia benar karena memang anggaran itu ada, tapi sengaja diguyur di tahun pemilu supaya pemilih terpengaruh. Dan itu selalu Itu efektif. bahasa agamanya adalah segala sesuatu itu tergantung niatnya. Niat. Nah, niat itu bisa dilihat dari tahun pemilu atau tidak kan? Jadi ada peralihan untuk melakukan kecurangan. Jadi bukan tidak mungkin putusan ini membangun keinginan di pilkada besok, yuk kita curang habis-habisan supaya nanti MK tinggal ngomong tidak cukup waktu untuk membuktikan ini. Perkara yang masuk di kami banyak sekali di seluruh Indonesia besok Ya. kan 27 atau 37 saya lupa provinsi, dan hampir 500-an lebih kabupaten kota akan pilkada di November besok. Bayangkan kalau semua masuk berperkara, itu dikali duakan saja pihak yang ingin memasukkan Ya. per kabupaten kota itu sudah 1000 tuh. Jadi kalau mereka mau mengatakan wah kami tidak ada cukup waktu, artinya substansi tidak diperiksa dan tidak didalami. Ini saya justru mengkhawatirkan pilkada serentak ini sebagai bencana nasional lagi, bukan sebagai sarana untuk merekrut pemimpin yang jujur, amanah dan lain sebagainya. Karena sederhana, pilpres saja orang bisa segentong-gentongnya, sebabi-babinya, ya kan? Apalagi nanti pilkada. Nah, saya khawatir kekuasaan yang baru, konstelasi kekuasaan baru itu menggelar map, ya kan? Mana saja Peta di 500 lebih provinsi, kabupaten, kota dan provinsi. Lalu dia tinggal conteng aja. Mana buat Anda, mana buat kita, mana yang tidak boleh lolos harus belong to the istana, ya kan? Lalu karena serentak bermainlah, gentong babi main, kemudian nanti tinggal memasang foto. Kalau kemarin foto Jokowi, kita frankly speaking, besok foto Prabowo. Ya. Ini calon yang didukung Prabowo. Nah, either dia pasang foto Jokowi atau foto Prabowo, itu kan sama tidak sehatnya ketika politik gentong babi mau dijalankan. Kita meyakini bahwa yang baru lengser ini dia punya pundi-pundi, oke banget kan pastinya kan. Yang baru bisa dia fundraising lagi. Ya. Lalu Anda masih percaya dengan politik elektoral? Pertanyaan berat. Karena saya agak skeptis. Ada dua problematika ya, Ya. Pak, yang harusnya ini tidak boleh tercemar, yaitu Oke. penyelenggara satu, peradilan satu. Oke. Nah, kalau kedua-duanya sudah ikut tercemar, memang sulit diharapkan. Menurut Anda sudah tercemar belum? Ya, dimulai dari penyelenggara kita sudah tidak percaya, dari Ya. verifikasi faktual ya, Oke, bahkan di sudah seleksi tercemar. sudah tercemar. MK? Nah, memang ada pertanyaan besar dan saya yakin pertanyaan kita sama kan, dan Oke. jawabannya juga sama. Oke. Apa? Saya nggak mau membakar lapak saya seperti lapak Oh, nggak apa-apa. Ya kurang lebih banyak pertanyaan ke MK. MK dianggap tidak netral lagi. MK dipertanyakan. Misalnya soal politik gentong babi, bahkan Bang, di putusan Alex Nurdin ya, Ya. kan jelas MK dalam putusannya mengatakan bahwa gentong babi itu berdampak kepada elektabilitas orang, sehingga tidak boleh dan ini wajib diulang. Nah, kenapa kemudian di Pilpres tidak digunakan analogi yang sama dan Oke. penjelasan yang sama, gitu ya? Nah, itu yang menimbulkan pertanyaan besar ke hakim MK. Belum lagi ada hakim konstitusi seperti Pak Guntur Hamzah. Itu siapa itu Guntur Hamzah ya? Dulu sekjen MK, Oke. Itu guru besar ya? guru besar. Benar guru besar. Sejauh ini saya tahunya iya. Dia dipermasalahkan karena mekanisme seleksinya tidak wajar. Iya. Dan dia Bukan termasuk tidak wajar. memang Melanggar undang-undang. melanggar konstitusi dan undang-undang. Nah, ya. Kadang-kadang bahasa hukum sama bahasa politik itu beda. Sulit di sini, senior kita harus sama senior kita juga. Nah, lalu
Jadi itu jadi masalah. Dia dipertanyakan karena proses seleksinya, dan dia merupakan hakim yang konsisten membela anak Jokowi bisa lolos. Bahkan dari putusan yang lain mengabulkan juga. Kan ada beberapa putusan 90 dia konsisten, pokoknya anak Jokowi harus masuk. Jangan-jangan sebelum diproses udah kabul duluan. Jangan-jangan seperti itu. Kan lebih tajam.